Diabetes mellitus. Halo teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan suatu kondisi serius jangka panjang atau suatu penyakit kronis yang terjadi ketika peningkatan gula darah karena tubuh tidak dapat memproduksi satu atau lebih insulin secara efektif. Insulin merupakan suatu hormon penting yang diproduksi oleh pankreas. Insulin yang diproduksi memasuki sel tubuh glukosa dirubah menjadi energi untuk disimpan di dalam tubuh. Insulin penting bagi metabolisme protein dan lemak. Kekurangan insulin atau ketidakmampuan sel untuk merespon menyebabkan kadar glukosa darah naik atau yang sering disebut dengan hiperglikemia yang merupakan indikator klinis diabetes mellitus. Perjalanan terjadinya diabetes mellitus. Gangguan fungsi loop umpan balik antara kerja insulin dan sekresi insulin menghasilkan kadar glukosa darah yang tinggi secara abnormal. Dalam kasus disfungsi sel, sekresi insulin akan berkurang, membatasi kapasitas tubuh untuk mempertahankan kadar glukosa secara fisiologis. Di sisi lain, resistensi insulin memiliki kontribusi pada peningkatan kadar glukosa di hati dan penurunan pengambilan glukosa baik di otot, di hati, dan jaringan adiposa. Bahkan jika kedua proses berlangsung di awal patogenesis dan berkontribusi pada perkembangan penyakit, disfungsi sel beta biasanya lebih parah daripada resistensi insulin. Namun, ketika disfungsi sel beta dan resistensi insulin hadir, hiperglikemi diperkuat yang mengarah pada perkembangan diabetes mellitus tipe 2. Menurut Matthew C. Riddle tahun 2022, klasifikasi diabetes mellitus terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, diabetes tipe 1. Diabetes yang disebabkan karena pengukuran sel beta autoimun biasanya menyebabkan defisiensi insulin absolut termasuk diabetes autoimun laten pada orang dewasa. Yang kedua, diabetes tipe 2 karena hilangnya sekresi insulin sel beta secara progresif sering dengan latar belakang resistensi insulin. Yang ketiga, jenis diabetes tertentu karena penyebab lain, misalnya sindrom diabetes monogenik seperti diabetes neonatal dan diabetes onset maturitas pada anak muda, penyakit pankreas eksokrin seperti siktik fibrosis dan pankreatitis, dan diabetes yang diinduksi obat atau bahan kimia seperti gangguan glukokortikoid dalam pengobatan HIV atau AIDS atau setelah transplantasi organ. Yang terakhir, diabetes mellitus gestasional atau GDM, yaitu diabetes yang didiagnosa pada trimester kedua atau ketiga kehamilan yang tidak jelas terlihat diabetes sebelum kehamilan. Apa saja faktor risiko diabetes mellitus? Pertama, diabetes mellitus biasanya terdiagnosis setelah usia 40 tahun dan cenderung meningkat setelah usia 60 tahun ke atas. Yang kedua, aktivitas fisik. Aktivitas fisik akan berdampak pada aksi insulin pada orang yang berisiko diabetes. Kurangnya aktivitas merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan resistensi insulin pada diabetes. Selain aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari, penderita juga dianjurkan untuk melakukan latihan fisik yang bisa dilakukan 3-5 hari dalam seminggu dalam satu kali latihan dengan durasi 30-45 menit. Yang ketiga, faktor stres. Stres menyebabkan aktivitas saraf simpatis meningkat sehingga hipotalamus melepaskan katekolamin berlebihan yang dapat mengakibatkan glikogenesis meningkat dan hiperglikemia. Yang terakhir, faktor obesitas. Obesitas akan mengakibatkan sel-sel beta pankreas mengalami hipertrofi pankreas yang disebabkan karena meningkatnya beban metabolisme glukosa pada penderita obesitas untuk mencukupi energi sel yang terlalu banyak. Gejala diabetes mellitus. Perkeni tahun 2021 membagi tanda gejala diabetes mellitus ke dalam 2 bagian besar berdasarkan ada atau tidak adanya gejala khas.
Yang pertama, gejala khas diabetes, yaitu banyaknya kencing atau sering disebut dengan poliuri. Yang kedua, keinginan untuk terus-menerus makan atau yang sering disebut dengan polidipsi. Yang ketiga, sering merasa lapar dan ingin makan, yang sering disebut dengan polipagi. Yang kedua, gejala tidak khas dari diabetes mellitus antara lain seperti kesemutan, badan merasa lemas, luka yang tidak kunjung sembuh, mata kabur, disfungsi ereksi pada pria, dan pruritus pada wanita. Apa saja komplikasi pada penderita diabetes? Yang pertama, adanya penyakit kardiovaskuler. Orang dengan diabetes menyebabkan peningkatan risiko jantung koroner. Yang kedua, penyakit mata diabetik. Penyakit mata diabetik diakibatkan langsung karena kadar gula darah yang tinggi dan kronis menyebabkan kerusakan pada kapiler retina, yang menyebabkan penyumbatan kapiler atau bahkan kebocoran kapiler pada retina mata. Yang ketiga, penyakit ginjal kronis atau sering disebut dengan nefropati, yaitu diabetes bisa menjadi faktor terjadinya gagal ginjal kronis. Yang keempat, kerusakan saraf atau yang sering disebut dengan neuropati dan kaki diabetik. Kerusakan saraf ini memungkinkan cedera yang tidak diketahui, adanya ulaserasi, adanya infeksi yang serius, dan dalam beberapa kejadian mengharuskan penderita untuk melakukan amputasi. Yang kelima, kesehatan mulut. Penderita diabetes mellitus memiliki peningkatan risiko radang gusi atau sering disebut dengan periodontitis. Periodontitis ini adalah menyebabkan utama kehilangan gigi dan peningkatan risiko kandidiasis. Yang keenam, komplikasi pada kehamilan. Wanita hamil dengan yang menderita diabetes mellitus beresiko baik bagi ibu maupun janinnya. Sampai jumpa, salam sehat dan salam semangat.